Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam sahada ini, tidak lepas daripada tilikan, pengawasan dan pengawalan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu innani ma'akum ma'asma' wa ara wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Dia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang tersembunyi dan tersirat di dalam rahasia hakikat diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Dia maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat. Wa ara, dan ia juga senantiasa maha melihat dan setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah sebenarnya yang menjadi saksi. Allah lah sebenarnya yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Apakah kita ini setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah, berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat. Wala takmaluna min amalin illa kunna alaikum suhuda, kata Allah. Wa kafah billahi syahida. Maka cukuplah bagi aku menjadi saksi buat dirimu, kata Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani Kalimantan Selatan, Banjarmasin, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Belajar ilmu ma'rifat atau ilmu tauhid, Bapak Ibu, ini mesti khatam sebelum datangnya ajal atau kematian itu. Ini maksudnya Bapak Ibu, sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum ruh itu melepaskan akan tubuh jasmani kita ini, kita sudah wajib, kita sudah khatam memahami namanya ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat. Jikalaulah nanti malam kita meninggal dunia, maka malam ini kita akan meninggal dunia, pagi ini atau menjelang malam, ilmu tauhid ini sudah khatam bagi diri kita ini. Maka disitulah letaknya Bapak Ibu, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat itu adalah wajib. Kalau ada hukum taklifi di atas wajib Bapak Ibu, maka di atas wajib itulah kita mendudukkan
ilmu makrifat itu yang sesungguhnya. Ya, bagaimana kita memahami khatamnya ilmu tauhid dan makrifat itu? Apa ukuran dan standarnya Bapak Ibu? Nah, kalau kita bicara khatam tentang ilmu makrifat, ukuran dan standarnya apa? Nah, khatamnya kita belajar ilmu makrifat atau ilmu tauhid itu jangan sampai terpandang dan tertiliknya akan diri. Selagi masih terpandang akan diri kita, selagi masih terlihat akan ujug keakuan diri kita yang merasa diri kita ini bersifat ada, bersifat melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, itu belum dikatakan khatam. Bahkan dikatakan oleh Nabi, wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat, itu yang katakan namanya dosa. Itu yang disebut namanya syirik. Ya. Makanya orang-orang yang syirik, kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah itu adalah najis. Maka syirik itu Bapak Ibu, jangan hanya sebatas memahami syirik itu meminta sesuatu selain Allah. Benar tuh Bapak Ibu. Syirik itu bukan hanya sebatas berdoa selain daripada Allah. Benar itu. Akan tetapi makna di balik itu semua, kita mesti mampu pula menilik dan memahami akan hakikat syirik itu yang sebenar-benarnya. Mana yang dikatakan syirik yang sesungguhnya? Yang dikatakan syirik yang sebenar-benarnya itu apabila masih ada diri yang lain selain Allah, itu yang dikatakan syirik itu. Ya, Ustaz ulangi lagi. Apabila masih ada diri yang lain selain diri Allah, itu yang dikatakan syirik. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul, wujudu kazanbun. Adanya rasa pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Ketika itulah kamu sebenarnya tanpa disadari kita sudah merampok hak Allah. Kita sudah menyanding-nyandingkan diri kita dengan Allah. Allah wujud, kita merasa pula diri kita wujud. Allah sama basar kalam, kita merasa pula diri kita ini mendengar, melihat dan berkata. Allah bersifat ilmu, kuda, iroda dan hayat. Kita merasa pula tahu, berkehendak dan hidup pula. Ketika itulah sebenarnya kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Dan pada saat itu pula lah kita telah memandang ada diri yang lain selain daripada dirinya. Makanya bagaimana supaya kita bisa melepaskan diri kita ini daripada kesyirikan? Bagaimana supaya tidak terpandang yang lain lagi selain daripada Allah? Nah, supaya tidak terpandang lagi akan diri, supaya tidak ada lagi wujud yang lain selain daripada Allah, maka wajib kita ini Bapak Ibu keluar kita dari diri kita. Kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu namu Bapak Ibu berhenti jadi orang tuh, saya jawabannya itu mah. Nah, andai kata Bapak Ibu tak paham dah bahasa ustadz, anggap aja lah paham dulu. Maksud ustadz, kalau kita mau keluar dari diri kita, ya, itu maknanya apa yang dikatakan oleh Rasul, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu itu mati. Itu artinya mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum datangnya Israel. Kalau mati itu maknanya yang dikatakan Rasul sebelum ajal datang, sebelum Israel tiba, sebelum usia umur habis, sebelum datangnya kematian itu pada diri kita. Ini makna yang sebenarnya, matikanlah kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu bersifat ada. Nah, bahasa orang kini ego Bapak Ibu. Kenapa orang tak mau membunuh egonya? Sebab kalau egonya dibunuh, dia takut nanti tak punya diri dia.
Padahal memang dari sejak mula adanya dirinya nggak pernah ada. Cuma dia mengaku merasa ada aja Bapak Ibu. Itu kita mesti keluar kita dari diri kita ini. Kalau kita dah keluar dari diri kita, tak ada lagi diri kita di situ. Disitulah kita bisa melepaskan diri kita ini daripada kesyirikan tadi. Kalau tidak, itulah yang dikatakan namanya najis batin itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Kalau najis batin Bapak Ibu, itu nggak pernah bisa dibersihkan dengan air yang ada di rumah kita, air yang ada di keran, air yang ada di sungai. Walaupun kita mandikan diri kita ini dengan 7 lautan, 7 samudra, tidak akan pernah bisa kita membersihkan namanya najis batin yang sudah menempel dan melekat pada diri kita ini. Maka jalan satu-satunya Bapak Ibu untuk melepaskan diri ini daripada najis batin, maka Allah katakan kepada kita, faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Bunuhlah dirimu, dan itulah yang lebih baik bagi kamu menurut aku, kata Allah. Fataba alaikum, dan itulah bentuk taubatmu yang sebenar-benarnya. Jadi selama kita tidak mau membunuh diri kita, selama kita tidak mau mematikan diri kita, selama kita tidak mau keluar kita dari keakuan diri kita, maka selama itu pula lah diri kita itu dikatakan syirik dan najis batin. Kita telah menjadikan diri kita ini menjadi berhala di dalam hidup kita ini. Inilah orang-orang yang zulumat. Inilah yang dikatakan orang-orang yang tertutup. Allah katakan apa? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Kalaulah orang yang buta di dunia itu adalah orang yang tersesat nantinya di akhirat Bapak Ibu, dan tempatnya di neraka, maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk memahami makna yang tersirat di balik apa yang Allah katakan itu. Apakah buta mata yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah butanya mata zahirmu, bukanlah butanya mata yang ada di kepala ini. Akan tetapi yang aku katakan buta itu, kata Allah, butanya mata batinmu, butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Rupanya orang yang buta mata hatinya yang ada di dalam dada ini, itulah sebenarnya yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalaulah butanya mata hati ini yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka Bapak Ibu, lalu apa pula maksudnya butanya mata hati itu sehingga tempatnya di neraka? Makna yang tersiratnya di balik butanya mata hati yang akan ditempatkan Allah di neraka, itu maksudnya Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun juga dia tak mengenal aku. Siapa yang tak mengenal aku di waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang sudah wujud dan nyata pada dirinya, aku yang menjadi rahasia dirinya, maka dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal akan wujud dan nyatanya aku di luar pada dirinya. Wa adalun sabila, itulah sebenar-benarnya orang yang sesat hakiki dan tempatnya itu adalah di neraka. Makanya Allah katakan apa dalam surat yang lain? Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang menghadap kepada aku, yang mana dia tidak mengenal aku, dia buta dengan dirinya,
Dia buta tentang siapa aku yang sebenarnya, yang telah wujud nyata, yang menjadi rahasia dirinya. Fa inna lahu jahannam, maka kami benamkan dirinya itu di dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah sudah benamkan dirinya dalam neraka jahanam, lalu bagaimana keadaan dirinya yang sebenarnya? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup di dalamnya. Bahasa Ustaz, Bapak Ibu, hidup sagan mati tak namuh. Ya, dibilang hidup tak bisa berbuat apa-apa. Ya, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, dibilang mati dia hidup, minta mati pun dia nggak mati dia. Tak ada manfaatnya lagi itu. Ya. Akan tetapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa yang datang kepada aku, kata Allah, dia telah mengenal akan diriku. Dia telah mengenal siapa dirinya. Hatinya tidak buta, hatinya tidak zulumah. Maka kami angkat derajatnya, kami tinggikan makomnya, kata Allah. Kami tempatkan dia pada tempat yang sebaik-baiknya di dalam kandungan Rahman dan Rahim aku. Begitulah Allah mengkhabarkan berita gembira dan peringatan buat diri kita, supaya hidup kita ini kembalinya nanti tidak dalam keadaan tersesat, Bapak Ibu. Supaya hidup kita ini tidak tersesat, maka di dunia inilah sebenarnya kita mencari jalan, kita mencari wasilah, bagaimana kita benar-benar bisa liqa, bisa bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Maka wajib bagi setiap kita ini mengkhatamkan ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid itu sebelum habisnya usia umur kita itu. Makanya bukti nyatanya bahwa kita telah mengkhatamkan ilmu ma'rifat itu tidak lagi terpandang dan tertili akan adanya keakuan diri kita yang merasa diri kita itu ada. Jadi pertajam pandangan hati kita ini, Bapak Ibu. Bagaimana mempertajam pandangan hati kita sehingga diri kita tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Maka dalam pandangan ilmu tarekat tasawuf, kita diajari oleh mursyid kita, kita diajari oleh guru kita dibimbing oleh murabi kita. Bagaimana cara guru dan murabi membimbing kita supaya hati kita itu mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Apa kata beliau? Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah lah yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Begitulah sebenarnya kita memurnikan akan keesaan wujud diri Allah itu. Ini yang Allah katakan kepada kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia Allah itu adalah ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu maknanya satu, satu itu maknanya tunggal. Tunggal itu tidak ada duanya. Kalaulah tunggal itu tidak ada duanya, itu maknanya hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dirinya semata-mata yang ahad itu. Hanya dirinya semata-mata yang tunggal itu. Hanya dirinya semata-mata yang esa itu. Kalau hanya dia semata-mata, tidak ada diri yang lain di sana.
Tak ada lagi wujud yang lain di sana. Lalu alam dan diri kita ini apa bagi Allah? Nah, ini Ustaz mau nanya dulu sama Bapak Ibu. Pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Halo? Tidak ada. Adakah sesuatu selain Allah? Adakah alam selain Allah? Adakah diri selain Allah? Kalau tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada diri, dan tidak ada yang wujud selain Allah, lalu alam, sesuatu, wujud, dan diri apa bagi Allah? Itulah alhamdulillah. Alam, sesuatu, wujud, dan diri, itu yang dikatakan dalam bahasa tauhid wujudullah, ainullah, tajalli min tajaliyatillah. Kenyataan Allah, wujudnya Allah. Kenapa kenyataan Allah, wujudnya Allah? Karena dia cuma yang ahad satu-satunya. Dalam bahasa thariqat, alam, sesuatu, wujud, dan diri, ini disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Tempat memandang akan kezahiran nyatanya diri Allah itu. Dalam bahasa syariat disebutlah namanya dengan makhluk. Itu dia. Jadi makhluk, cermin Allah, wujudullah, itu tiada lain adalah dirinya. Tidak ada yang lain. Makanya jikalau ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, disitulah letaknya syirik itu. Makanya Ustaz katakan di awal tadi, yang dikatakan syirik ketika masih terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, disitulah syirik itu. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang akan nyatanya diri Allah, padahal dialah yang nyata pada segala yang ada ini. Kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin antara dirimu dengan Allah itu ada dinding dan pembatas, padahal Allah itu lebih dekat lagi dengan dirimu dari segala sesuatu itu. Bagaimana mungkin antara dirimu dengan Allah itu ada hijab dan pembatas, padahal dia lebih nyata dari segala yang ada. Kalau Allah lebih nyata dari segala yang ada, kalau Allah lebih dekat dengan diri kita dari segala yang wujud, mestinya setiap mukmin dia telah mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu pada segala yang wujud, pada segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Tapi kenapa manusia tidak mampu memandang akan hal itu? Itu disebabkan karena hatinya masih dipermainkan oleh dunia nafsu dan akal fikirnya. Jikalau hati kita ini masih dijajah, hati kita ini masih dirantai dan dibelenggu oleh dunia nafsu dan akal fikir kita, maka selama itu Bapak Ibu, walaupun Allah itu adalah amat nyata, Allah itu adalah amat terang, Allah itu adalah amat zahir, tapi zahir, nyata, dan terangnya Allah itu mereka juga tidak akan pernah mampu memandangnya, karena mereka telah terhijab dengan keakuan diri mereka sendiri. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai jantung hatiku, kata Allah, begitu Allah menyapa kita ini, karena kita ini adalah bahagian daripada dirinya, ya. Lalu apa kata Allah? Wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya batas. Antara dirimu dengan aku itu tidak ada namanya hijab dan tabir. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada batas, ada hijab dan tabir, sebenarnya yang menjadi hijab, yang menjadi batas dan tabir, tiada lain adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Apabila hati kita ini
Sudah tertanam dan tertancap namanya nipak-nipak batin, Bapak Ibu. Penyakit batin. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sosok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok lebay, sok rancak, sok itu batu licin tuh. Tadi nggak salah Ustaz, di sini ada batu licin ya. Jadi di Pulau Ma'rifat ini juga banyak juga batu licin di situ. Ya, kena batu licin bagi seorang ma'rifat di mana letaknya Bapak Ibu. Kau berubah lo channelnya kau mah. Ya, nyimba takana situ disabui. Kalau nak takana nak disabui lah. Letaknya batu licin seorang ma'rifat pada saat dia menyenter, menilik ke dalam diri. Nah, coba dengar lagi. Letaknya ma'rifat seorang hamba yang terkena batu licin bagi dirinya, ya. Apabila seorang ma'rifat itu menyenter, menilik ke dalam dirinya, maka disitulah letak batu licin bagi dirinya. Apa maksudnya? Ketika dia menilik, ketika dia menyenter ke dalam diri, di situ letaknya batu licin. Pada saat dia memandang ke dalam dirinya, aku sudah ma'rifat atau belum dah ya? Kalau aku sudah ma'rifat, tentu aku ini sudah menjadi wali. Tapi kalau aku wali, tentu apa karomah aku? Tuh batu licin tuh Bapak Ibu. Ya, dia belajar ilmu ma'rifat itu ingin menjadi wali. Jangan belajar ilmu ma'rifat itu ingin menjadi wali Bapak Ibu. Kalau pengen jadi wali cukup aja lah jadi wali murid, wali kota, wali negeri. Biarlah Allah menjadi wali bagi diri Bapak Ibu itu selamat nyawa Bapak Ibu. Ya. Ya cukup Allah itu menjadi wali bagi kita, udah selesai dah tuh dah. Allahul ladzi yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman, wali bagi orang-orang bertakwa, wali bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman, bertakwa dan berbuat baik, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dialah yang mengeluarkan kegelapan yang ada dalam dada kita ini, lalu dimasukkannya hidayah dan petunjuk. Itu rahasianya. Makanya yang dikatakan wali mursyid itu tiada lain adalah dirinya. Faman yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang menjadi pilihan. Dialah orang yang diistimewakan Allah. Dialah orang yang dibimbing dan dituntun oleh Allah. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan Allah, tidak diberi Allah hidayah dan petunjuk, kemanapun dia pergi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka dia tidak akan pernah menemui seorang wali mursyid di dalam hidupnya. Karena wali mursyid itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rahasianya, yahdi mayyasha wa yadillu mayyasha. Dia memberi petunjuk kepada yang dia pilih, dan dia juga tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir di sini bahagian dari orang-orang yang diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah itu. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Jadi itulah rahasianya. Jadi yang menjadi hijab, yang menjadi tembok, yang menjadi tirai dan dinding antara kita dengan Allah itu tiada lain adalah hati kita Bapak Ibu. Ini yang mesti kita keluarkan. Ini yang mesti kita ledakkan. Ini yang mesti kita hancurkan penghalang tembok dan hijab yang ada di dalam dada kita ini. Selama kita tidak akan mau membuang hijab penyakitnya dalam hati ini, maka selama hayat di kandung badan, kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa Allah dan siapa diri kita ini. Kita tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada diri kita itu. Likulli shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah.
Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Pembersih hati itu tiada lain adalah zikir kepada Allah. Palukanlah kalimah zikir itu ke dalam dada ini. Hunjamkan kalimah zikir itu ke dalam kalbu itu. Kalaulah di dalam kalbu, di dalam dada telah kita palukan, telah kita hunjamkan dan telah kita tanamkan kalimah zikir di dalamnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Sekiranya ada Pak batin di dalamnya, maka itu akan keluar dan terbongkar Bapak Ibu. Ya. Makanya hidayah dan petunjuk itu Bapak Ibu. Kalau kita ibaratkan, kita buat suatu contoh Bapak Ibu, ya. Hati kita ini dengan hidayah petunjuk Allah itu seperti Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu peternak, ya, yang suka melihara ayam. Kalaulah Bapak Ibu memelihara ayam di rumah, ya, Bapak Ibu punya ayam sekandang. Sekandang ayam Bapak Ibu. Biasanya ayam ini dilepaskan. Kemudian jam 5:30 ayam itu tanpa diusir, tanpa dihalau-halau, tanpa disuruh-suruh masuk. 5:30 itu dia masuk biasanya tuh. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sebelum jam 6, ya, sebelum ayam itu masuk, rupanya jam 5 musang lebih dahulu masuk ke dalam kandang ayam itu Bapak Ibu. Pertanyaan Ustadz, kira-kira maukah masuk ayam kita tadi Bapak Ibu ke dalam kandang itu? Tidak mau. Kenapa tak mau Ibu-Ibu? Ada musang di dalamnya. Nah, lalu bagaimana supaya ayam itu bisa masuk kembali ke dalam kandang? Dikeluarkan musangnya. Ya, kalau perlu diantak, dijuluk dan diusia dibunuh Bapak Ibu. Kalau musangnya dah keluar, musangnya tak ada lagi dalam kandang, insya Allah, ya, ayam itu akan masuk kembali ke dalam kandangnya sesuai dengan jamnya 5:30 tuh. Ini maknanya. Antara hidayah dan petunjuk Allah itu dengan hati kita. Apabila hati kita ini banyak musang di dalamnya Bapak Ibu, ya, banyak musang yang berkeliaran di dalamnya, maka hidayah dan petunjuk Allah itu tidak akan pernah mau masuk ke dalam hati karena banyak musang yang berkeliaran di dalamnya. Kira-kira, ya, musang yang di dalam hati itu yang mana maksudnya Bapak Ibu? Apakah musang yang berkaki 4 atau musang yang berkaki 2? Yang ada di dalam hati itu adalah musang yang berkaki 2. Artinya apa? Sifat musang yang ada pada diri manusia. Apa itu sifat musang yang ada dalam diri manusia tadi? Itulah yang disebut namanya sifat beringas, ujub, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gimbah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay. Itu musang yang berkaki 2 tuh. Selama itu ada dalam hati, selama itu terhunjam di dalam kalbu, selama dia masih berkeliaran di dalam dada ini, maka selama itu hidayah dan petunjuk tidak akan pernah bisa masuk Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya hidayah itu mau masuk ke dalam hati Bapak Ibu? Diapakan musang tu? Dibunuh, pakai doang, inge-inge udah. Kalau musang yang berkaki 4 bisa dibunuh Bapak Ibu, bisa diusir. Tapi musang yang berkaki 2 sifat ujub takbur itu kalau dibunuh dia bakal pedang tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalaupun bahasanya dibunuh, apa maksudnya? Bunuhlah dia dengan kalimah zikir, dengan bertauhid membunuhnya. Maka palukanlah kalimah zikir ke dalam hati. Hunjamkan kalimah zikir ke dalam kalbu. Kalau kita sudah hunjamkan kalimah zikir dalam kalbu kita ini, andai kata musang ada dalamnya, tambang hambu tuh bahasa Ustaz Bapak Ibu, keluarnya itu mak. Ya, kalau dah
keluar musang di dalam hati, tidak ada lagi, disitulah hidayah itu akan masuk dia ke dalam dada. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa yang hatinya telah jinak dan patuh kepada aku, kata Allah, hatinya tidak ada lagi musang berkeliaran di dalamnya, maka akan aku masukkan hidayah dan petunjuk ke dalam hati itu, kata Allah. Apa buktinya Bapak Ibu? Hati Bapak Ibu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Hatinya kita tanda sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka hati ini senantiasa akan memerintahkan lisan kalau bicaranya itu baik. Hati kalau sudah mendapat hidayah dan petunjuk, dia akan menjuru mata kalau memandang-mandang kepada yang baik. Hati kalau sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, dia akan menyuruh telinga kalau mendengar-dengar kepada yang baik. Hati kalau sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, dia akan menyuruh akal kalau berpikir yang baik. Hati kalau sudah mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan memerintahkan tangan dan kaki meraih, memegang dan melangkah kepada yang baik. Itulah tanda hati yang telah jinak dan patuh mengikuti kehendak dan maunya Allah. Tapi sebaliknya, apabila hati itu tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, hati dalam keadaan zulumat, maka hati ini juga akan memerintahkan lisan kalau bicaranya tak baik. Kalau bahasa Minangnya masih ngangak saja. Asal tangango tak buka muncung dan nak tantu orang kaibo kabangi, yang penting awak punya muncung. Mau marah orang, mau apa orang, yang penting kita ngomong senaknya aja. Itu lo ngomong tak ada bandrolnya tuh. Bak lama dia awak senya tu mah. Ya, lama dia awak nak kerancak dua orang nama tu. Bapak Ibu nak akan paham ke bahasa ustaz itu dah. Cukup seperti. Ya. Jelas kami tak paham ustaz, bahasa ustaz, tapi ustaz bawa juga seperti itu. Inilah pamiu katu Bapak Ibu. Ustaz kalau nak keluar seminang tak keluar ilmu Bapak Ibu. Mariang lu ustaz nak kalau pandai bahasa. Kalau tak keluar bahasa Minangnya tak keluar ilmu tuh. Ya, mestinya ustaz kalau ngomong tuh mesti keluar bahasa Minangnya. Nanti dia mengalir aja tuh. Itu ciri khas ustaz tuh, ya. Ya. Jadi kalau hati ini sudah mendapat hidayah petunjuk dia, disitulah hati itu mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada dirinya. Disitulah Bapak Ibu mampu mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kita dimanapun kita berada, berdiri, duduk dan berbaring. Bapak Ibu mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita. Karena Allah dah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya, di mana adanya kamu, disitulah nyatanya aku, kata Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud melainkan dia. Dianya siapa tuh? Kan Allah tuh. Itu masih jauh tuh Bapak Ibu. Masih jauh tuh pandangannya itu. La ilaha illa anta. Tidak ada yang wujud melainkan engkau. Itu udah mulai dekat. Walaupun berjarak, udah mulai dekat dia tuh. Engkau tuh kan udah nampak tuh. Tapi masih berjarak. Ya. La ilaha illa ana, tidak ada yang wujud melainkan aku. Itu udah dekat betul lah tuh. Itulah maknanya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan wujud diriku yang sudah menjadi rahasia dirimu. Ini yang mesti dihidupkan dalam pandangan hati kita. Makanya baginda Rasul pernah ditanya Bapak Ibu oleh seorang Arab Badui. Ya Rasulullah, ada apa kata Rasul? Apakah Allah itu jauh ya Rasul di langit sana, atau Allah itu dekat ya Rasulullah? Untuk apa engkau tanyakan hal itu kepada aku? Aku bertanya tentang Allah itu jauh atau dekat ya Rasul. Sekiranya Allah itu jauh ya Rasul,
pada saat aku berdoa, aku mesti berdoa agak nyaring suara aku ya Rasul, agak lantang, agak dikeraskan, karena Allah itu jauh ya Rasul. Namun jikalaulah Allah itu dekat ya Rasul, tentu aku berdoa dan bermunajat kepadanya cukup dengan berbisik-bisik saja ya Rasul, karena Allah itu dekat. Ketika itu Bapak Ibu, Rasul tidak bisa memberi jawaban. Karena Rasul itu nggak pernah mandai-mandai Bapak Ibu, nggak sama seperti orang sekarang itu, ya mandai-mandai. Makanya baginda Rasul itu dibukakan Allah tabir rahasia dirinya, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap, berbuat, memberikan suatu jawaban dari sebuah pertanyaan, melainkan beliau itu berbuat, berucap, memberikan sebuah jawaban terhadap sebuah pertanyaan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dadanya. Pada saat itu turunlah firman Allah yang menjelaskan kepada beliau bagaimana cara memberi jawaban kepada sahabatnya yang bertanya kepada dirinya tentang Allah itu jauh atau dekat. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku, umatmu bertanya kepada engkau tentang aku ini jauh atau dekat, katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku itu adalah dekat. Allah menjelaskan dirinya bahwa dirinya itu dekat. Kalau Allah bercerita, Dia menjelaskan keberadaan dirinya itu bukan jauh, tapi adalah dekat. Pada saat kita gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, dekat yang bagaimana Allah itu? Maka Allah memberi jawaban kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu jika dibandingkan dekatnya urat nadimu yang ada pada tengkuk batang lehermu. Maknanya Bapak Ibu, kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zahir kita ini dekat dalam pandangan kita Bapak Ibu, maka Allah menjelaskannya kepada kita, aku ini lebih dekat lagi dengan dirimu jika dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada di matamu. Jikalaulah rasa itu dekat pada jiwa kita, rasa itu dekat pada ruhani kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya rasa itu pada hati dan ruhani kita. Jikalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu jika dibandingkan dekatnya hidupmu itu pada jiwamu. Tapi kenapa manusia tak mampu memandang akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada dirinya? Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa dirinya itu amat sangat dekat kepada diri kita. Allah itu juga menjelaskan dirinya kepada kita. Dekatnya dirinya kepada Dia, dekat yang sudah benar-benar wujud nyata dan zahir Bapak Ibu. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang wujud, mata ini mampu memandang segala yang nyata, mata ini mampu memandang segala yang zahir, dan mata ini mampu memandang segala yang terang dan jelas, maka Allah yang kita imani itu, Allah yang kita yakini itu, Allah yang kita jadikan sebagai Rabbul Izzati itu lebih nyata lagi, lebih wujud lagi, lebih terang lagi, lebih jelas lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata yang ada di kepala ini. Tapi kenapa manusia tak mampu memandangnya? Inilah yang menjadi masalahnya Bapak Ibu.
Selama kita tidak mau, kita keluar dari diri kita. Selama kita masih ada keakuan diri kita yang merasa ada, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa dan mampu memandang akan kewujudan nyatanya diri Allah yang maha nyata di atas segala-galanya. Bahkan Nabi sendiri pernah menjelaskan kepada sahabatnya, bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu melihat matahari di siang hari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah Allah yang kamu imani itu betul-betul nyata, terang dan jelas sejelas-jelasnya. Maka siapa yang tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah yang sudah nyata, terang dan jelas, yang amat sangat dekat pada segala yang ada dan segala yang itulah nyatanya akan dirinya. Siapa yang tak mampu memandang wujud nyatanya Allah itu yang sudah meliputi segala yang wujud, segala yang zahir, inilah yang disebut namanya bahasa Ustaz buta sange, Bapak Ibu. Benar-benar buta. Kalau Bapak Ibu beli kain itu diupakan ke tukang jahit. Kita minta tolong kepada tukang jahit dijadikan sarung. Oleh tukang jahit dibuatnya lah sarung tadi. Kain tadi menjadi sarung. Lalu Bapak Ibu bertanya juga lagi ke tukang jahit, Pak tukang, mana kain saya Pak tukang? Padahal kain itu sudah jadi sarung, udah diberikan juga kepada kita. Tak nampak juga kain itu pada sarung. Hati yang butuh sange itu Bapak Ibu. Tahu butuh sange? Sangat-sangat buta. Ya. Sama artinya tuh. Nih, papan tulis itu, ya, ketika triplek itu sudah dirubah wujudnya, sudah berbentuk papan tulis, ditanya-tanya juga lagi mana yang triplek itu. Mestinya ketika memandang papan tulis, yang terpandang apa? Yang terpandang triplek. Ketika dia tidak mampu memandang triplek yang sudah nyata bentuk dan rupanya menjadi papan tulis, hati yang butuh sange itu. Ini gelas nih, kan terbuat dari kaca nih. Ketika kaca ini sudah berbentuk gelas, tak nampak juga dia kaca pada gelas itu. Apa namanya, Bu? Butuh sange. Apa makna sebenarnya? Lihat nih, itu kan kias saja untuk menghantarkan pemahaman. Allah itu sudah nyata, Bapak Ibu. Allah itu sudah wujud, Allah itu sudah terang. Bukankah Ustaz katakan, kalaulah alam ini nyata, alam ini terang, Allah ini wujud, Allah lebih wujud, lebih terang dan lebih nyata lagi daripada alam dan dirimu. Kenapa kamu tidak mampu memandangnya? Apa sebabnya Bapak Ibu? Kita tak mampu memandang wujud nyata dan terangnya Allah karena manusia itu sebenarnya selalu tertipu memandang bentuk dan rupa, Bapak Ibu. Nah, ya. Contoh. Nah, ini contoh nih, kan gelas sudah ada tadi nih, contohnya. Ini utak antarkan lagi. Apa sebabnya anak kita tak mampu dia memandang kaca pada gelas? Karena anak kita selalu memandang kepada bentuk dan rupa. Lalu ayah bundanya mengajari anak bagaimana supaya anak kita mampu memandang kaca yang sudah nyata dalam bentuk gelas atau piring atau pinggan dan lain sebagainya. Caranya diapakan gelas ini Bapak Ibu, supaya anak kita tahu bahwa gelas ini rupanya ini yang kaca yang sebenarnya. Diapakan gelas ini? Dihancurkan bentuk dan rupanya, pecahkan ya. Basuh Ustaz diampen ke bawah. Dibanting nih ya, dibanting gelasnya ke bawah. Ketika pecah gelas ini, tidak ada bentuknya lagi, tak ada rupanya lagi, dah berdarah berkeping-keping dia, barulah anak kita itu paham dan tahu dia bahwa itulah kaca rupanya yang gelas itu. Kenapa? Bentuk tak ada lagi, rupanya tak nampak lagi, yang nampak itu kaca. Buktinya apa? Ketika kita keluar dari rumah kita mau membersihkan halaman rumah, pas pula kita tak pakai sendal Bapak Ibu, masuk kaca itu ke kaki kita. Tahukah Bapak Ibu yang masuk itu kaca apa? Tahu? Kaca apa yang masuk itu? Kaca semprong. Semprong tahu? Tuh, tunggu. Kaca gelas, kaca piring atau kaca-kacaan? Kan tak tahu kan?
Tidak tahu kita kaca apa yang masuk itu, karena nggak ada bentuknya, nggak ada rupanya. Lalu bagaimana memahaminya? Supaya Bapak Ibu mampu memandang Allah yang wujud dan nyata itu. Untuk memandang nyata wujudnya Allah itu senyata-nyatanya Bapak Ibu. Kalau ingin tahu juga jawabannya, tunggulah pesan-pesan berikut ini.